Jadi tetap stay tune ya, sampai akhir. Oke. Langsung saja ya teman-teman, untuk dipersiapkan alat tulis, dan kita ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi pertama dengan topik manusia dan akal oleh Kak Ziadatul Hikmiyah, SPD, SPSI, MSc, dengan dimoderatori Kak Hanif. Halo, Kak Hanif, apa sudah di room? Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Galuh gimana kabarnya dan teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa Kak, karena masih pagi jadi semangat gitu ya. Betul, kita harus semangat ya teman-teman. Karena kita memanfaatkan hari Minggu kita untuk menimba ilmu, jadi kita harus semangat dan terus semangat sampai akhir nanti. Betul sekali. Karena meskipun di hari libur nih, semangat tuh harus tetap menggelora gitu ya, Kak. Iya. Sudah terpancar gitu betul. Dari auranya Kak Hanif, benar-benar ceria sekali gitu. Jadi aku juga ikutan ceria nih, teman-teman. Oke. Langsung saja ya, Kak. Untuk mempersingkat waktu, boleh untuk operator minta tolong ditampilkan CV dari Kak Hanif. Oke. Di sini sudah bisa dilihat ya teman-teman untuk moderator pertama kita, yaitu Kak Hanif Hidayatun Hikmah, SKG atau biasa disapa dengan Kak Hanif. Beliau lahir ataupun tinggal di Bandung. Untuk nomor telepon serta email, boleh ya teman-teman dikepoin dan follow juga nih Instagram yang sudah tertera di layar. Dan Kak Hanif ini merupakan dokter gigi muda di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran yang berfokus pada pencerdasan masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut. Lalu beliau ini aktif dalam kegiatan kepemimpinan dan kerelawanan serta pemberdayaan perempuan. Nah, untuk pendidikan formal itu banyak sekali ya teman-teman dari MI, SMP, SMA, serta universitas. Bahkan beliau ini sudah profesi gitu ya, bisa terlihat juga nih di Universitas Padjadjaran Profesi Kedokteran Gigi 2020 hingga sekarang. Serta beasiswa yang beliau dapatkan itu sungguh sangat luar biasa ya teman-teman. Dan ada beberapa pendidikan yang memang beliau tekuni gitu. Ada pendidikan non-formal dan boleh dibaca ya teman-teman. Oke, langsung saja nih. Kita akan serahkan kepada Teh Hanif untuk memandu pemaparan materi yang pertama ini. Kepada Teh Hanif, dipersilahkan Teh. Oke, terima kasih Galuh atas kesempatannya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi dan selamat menjalani hari Minggu ya. Kalau saya di Bandung kali ini minggunya cerah banget dan semoga secerah masa depan saya gitu. Karena teman-teman semuanya pada hari Minggu ini nggak cuma sekedar rebahan saja, nggak hanya sekedar golar-golar saja, tapi kemudian teman-teman memanfaatkan waktu di hari liburnya untuk menimba ilmu, untuk menambah wawasan baru. Baik, tadi sudah diperkenalkan ya sama Galuh. Saya Hanif Hidayatun Hikmah. Saya yang kemudian akan membersamai teman-teman untuk kita belajar bersama-sama materi pertama pada webinar School of Thinking kali ini. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah baca di poster juga ya, bahwa topik pertama kita pada hari ini adalah manusia dan akal.
menarik sekali ketika kita membicarakan tentang manusia dan akal, karena kemudian yang membedakan kita sebagai manusia ya teman-teman dengan makhluk Tuhan yang lainnya adalah kita dibekali oleh Tuhan dengan akal yang sempurna gitu. Maka dari itu, makanya manusia itu kenapa menjadi makhluk yang sempurna? Karena kemudian memiliki akal. Yang dengan akal ini kita bisa memutuskan yang baik dan yang buruk itu bagaimana, memilah dan memilih mana yang tidak baik dan yang baik gitu. Jadi oleh karena itu menarik sekali ketika kita berbicara tentang akal, karena kemudian dengan banyaknya informasi yang kita dapatkan sekarang teman-teman, terkadang kita bingung sebetulnya benar, mana yang sebetulnya salah begitu. Jadi ketika kita tahu dasarnya gitu, ketika kita tahu filosofi dari akal, kemudian sebetulnya hakikat akal itu seperti apa, kenapa hanya manusia yang memiliki akal dan makhluk Tuhan yang lainnya tidak memiliki akal, maka kemudian kita bisa memaksimalkan akal yang Tuhan titipkan kepada kita dengan lebih maksimal dan lebih baik lagi gitu. Dan pada pagi kali ini kita akan membahas ya terkait dengan akal teman-teman, bagaimana kemudian otak kita itu memproses ketika kita berpikir gitu. Jadi akal itu letaknya ada di dalam otak kita gitu ya, dan bagaimana kemudian otak kita memproses segala macam sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, dalam seluruh indera kita, kemudian masuk ke otak, bagaimana kemudian menjadi pola pikir yang menjadi kita sekarang begitu. Dan kemudian bagaimana manusia itu memiliki potensi yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Dan kemudian kita juga akan membahas pengaruh proses berpikir ini dengan perilaku dan kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman, karena kemudian perilaku kita itu sangat ditentukan oleh akal dan cara berpikir kita. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian kita akan membahas cara berpikir itu sendiri teman-teman. Jadi kemudian kita ketika melakukan segala sesuatu itu tidak hanya sekedar ya sudah mengalir begitu saja, tapi kemudian kita bisa menjalani dengan sadar karena kita berpikir, kita memproses segala macam informasi dengan akal kita, begitu. Tentunya pada materi pertama ini kita akan dibersamai oleh sosok yang luar biasa, teman-teman. Sosok yang tentunya sudah ahli di bidangnya. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan bidang psikologi di Universitas Brawijaya, dan kemudian merupakan konselor di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas hingga sekarang juga. Beliau telah menempuh pendidikan di Durham University, UK pada tahun 2015 sampai 2016, dan sebelumnya telah menempuh studi di Universitas Negeri Malang dan juga Universitas Brawijaya. Beliau adalah Ibu Ziadatul Hikmah, sarjana pendidikan, sarjana psikologi, Magister of Science, yang kemudian memiliki fokus of riset itu di bidang perkembangan, patologi perkembangan, kajian disabilitas, dan juga cognitive neuroscience. Jadi sangat ahli banget ya teman-teman di materi yang kemudian akan kita bahas bersama-sama kali ini. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah nggak sabar ya pengen gimana sih sebetulnya manusia dan akal itu gitu. Jangan lupa disiapkan catatannya tadi ya, sepertinya sudah di reminder oleh Kak Galuh, dan kemudian saya akan mengundang Ibu Ziadatul Hikmah ke tengah kita semuanya. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Semoga sehat ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi Mbak Anif. Alhamdulillah sehat. Ya. Iya, baik. Oke. Sebentar, saya tidak bisa menemukan Ibu di mana. Sebentar. Oke, saya di Oke, sini. ya. Oh, sudah. Jadi Ibu ini teman-teman yang sudah hadir di sini, ya. Teman-teman yang sudah hadir di sini itu sudah sangat tidak sabar untuk mendengarkan materi tentang manusia dan akal, Bu. Dan kemudian saya langsung saja serahkan waktu dan layar kepada Ibu Ziadatul Hikmah.
Oke, terima kasih Mbak Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, Waalaikumsalam luar biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, luar biasa sekali semangatnya ya. Hari Minggu, kemudian teman-teman masih sangat tekun, sangat bersemangat untuk mempelajari hal-hal yang menarik di pagi hari ini gitu. Sangat appreciate sekali saya dengan semangat-semangat teman-teman muda ini. Baik, nah di sini saya merasa terhormat dan juga berterima kasih ya pada teman di RUAS, kemudian yang sudah mengundang saya, kemudian juga melibatkan saya pada acara yang keren di hari Minggu ini. Kemarin sesuai request dari salah satu panitia bahwa memang topik kajian pada pagi hari ini adalah terkait dengan manusia dan akal. Wah, itu menyoal tentang akal manusia seperti yang sudah dibahas oleh Mbak Hanif sebelumnya tadi ya. Memang adalah kajian yang sangat luas dan sangat panjang kali lebar seperti itu, yang tidak bisa selesai hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, bahkan 2 jam saja tidak cukup, bahkan 3 SKS 1 semester itu juga dirasa sangat kurang seperti itu. Mungkin sedikit saja bagi teman-teman yang bukan jurusan psikologi ya, di psikologi sendiri kita mempelajari terkait dengan akal dan kognitif itu merentang di sekitar 4 mata kuliah yang berbeda. Nah, sekarang mungkin sedikit saja ya teman-teman, kita ingin mempelajari, mungkin mengupas lebih dalam sebenarnya mengapa ya manusia itu bisa berpikir dan bagaimana proses berpikir sehingga nanti bisa terwujud dalam bentuk perilaku kita. Oke, bisa di next Mbak Hanif, operatornya Mbak Hanif atau bukan lainnya? Oke. Ini ada quote dari Dr. Neil deGrasse Tyson, that everything we do, every thought we ever had is produced by the human brain. Jadi semua hal yang kita pikirkan, semua hal yang kita pernah bayangkan itu ya, semua bayangan kita, impian kita, pikiran kita, overthinking kita, itu semua diproduksi oleh otak manusia yang kecil ini. Nah, namun seperti apa cara kerja otak itu hingga sekarang, hingga detik ini masih menjadi misteri yang terbesar di seluruh dunia ini. Seperti itu. Ya, dan semakin kita mengetahui rahasia-rahasia otak, semakin terkejutlah kita dengan rahasia-rahasia itu. Karena sangat luar biasa, sangat kompleksnya, ya. Maka dari itu hingga sekarang kita masih ingin mengetahui, ada temuan terbaru, hal-hal baru yang terus-menerus ada, gitu, terus-menerus muncul seiring dengan bertambahnya teknologi yang lebih canggih. Semakin kita bisa memotret aktivitas otak, semakin kita bisa memetakan fungsi-fungsinya, semakin kita memahami mengapa kita bisa merasakan ini, merasakan itu, berpikir ini, berpikir itu, dan melakukan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Oke, bisa di next. Oke, nah mungkin ini sedikit saja ya teman-teman, yang membedakan antara otak manusia dengan otak non manusia atau hewan adalah kita memiliki 3 lapis otak. Nah, kalau bisa dilihat di sini yang paling bawah ya, yang berkaitan langsung dengan tulang punggung kita, tulang belakang kita adalah otak atau batang otak. Nah, di sini disebut juga dengan reptilian brain atau otak reptilia. Ya, kenapa seperti itu disebutnya? Karena level kecanggihannya itu setara dengan otak hewan-hewan reptil. Seperti itu, yang memang sangat primitif ya, yang hanya mengatur hal-hal yang terkait dengan insting yang terkait dengan kebutuhan primer manusia, kebutuhan biologis seperti makan, minum, tidur ya, kapan harus terjaga, kapan harus tidur, kapan harus lapar, kapan harus haus dan lain sebagainya. Itu setara kecanggihannya dengan otak reptil. Nah, kemudian di atasnya batang otak ya ada area sistem limbik, yaitu otak kecil. Di situ termasuk proses bagaimana kita memproses emosi gitu ya. Itu namanya ada sistem limbik di situ teman-teman, yang berbentuk seperti kacang.
Ini disebut dengan emotional or feeling brain. Beberapa hewan sudah cukup berkembang ini ya, limbic brain-nya atau emotional brain-nya ini, karena beberapa hewan bisa merasakan rasa sedih, empati seperti itu, bisa merasakan feeling orang lain, feeling sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, di kita itu disebut dengan limbic system, di mana di dalamnya ada pusat kontrol emosi manusia. Misalnya teman-teman melihat film Inside Out itu ya, yang ada yang animasi kartun, ada yang anger, sadness. Nah, itu semua kontrol panelnya ada di limbic system ini. Seperti itu. Nah, di limbic brain ini kita hanya butuh waktu kurang dari 1 detik untuk menentukan apa yang kita lihat di depan kita itu menyenangkan atau tidak. Kita memutuskan kita akan suka pada seseorang atau tidak, itu hanya butuh waktu sepersekian detik saja. Dan itu kontrol panelnya ada di limbic brain ini. Seperti itu. Nah, kadang-kadang limbic brain ini juga sangat cepat ya, terlalu cepat, bahkan lebih cepat daripada rasio kita, sehingga ada istilahnya amigdala hijack. Jadi di dalam limbic system ada yang disebut dengan amigdala, yang di situ memang memproses perasaan-perasaan dan emosi yang paling primer seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan amigdala hijack? Jadi itu adalah situasi di mana seseorang terpantik emosinya gitu ya, dan tidak memberikan kesempatan bagi rasio kita, bagi reason kita untuk memproses itu, sehingga akhirnya perilaku kita juga sangat terbajak oleh emosi yang primer yang kita rasakan tadi, kayak gitu. Jadi kayak reckless behavior, kemudian seperti reaksi-reaksi yang spontan untuk marah, kayak gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang istilahnya itu gelap mata, ketika marah langsung dia tanpa sadar melakukan hal-hal yang destruktif. Nah, itu dia biasanya terjadi amigdala hijack, atau otaknya sudah dibajak oleh sistem limbiknya, oleh amigdalanya, sehingga tidak memberikan waktu untuk rasionya untuk memproses situasi itu. Nah, yang terakhir adalah cerebral cortex. Nah, ini bagian yang sangat ikonik ya pada otak manusia, yang warnanya pink, yang sepertinya dari luar terlihat fluffy. Nah, itu adalah cerebrum, teman-teman. Jadi disitulah semua proses kognitif, thinking, ya, high order thinking, proses berpikir yang lebih advance, yang canggih itu terjadi. Nah, di sini manusia sangat berkembang ya teman-teman ya, sangat berkembang lebih dari otak hewan atau otak reptil ya, karena di sini kita bisa memilah dan memilih mana baik antara baik dan benar, baik dan salah gitu ya, salah antara baik dan buruk ya, dan mana yang benar dan yang salah seperti itu. Nah, di situ kontrol panelnya. Bahkan nanti juga ada bagian-bagian otak korteks tertentu yang memang punya fungsi untuk kita bisa berpikir rasional seperti itu dan lain sebagainya. Oke, bisa di next. Oke, nah urutan perkembangan otak ya, jika kita menyoal tentang perkembangannya gitu ya, ketika kita sejak bayi hingga sekarang, ternyata yang paling awal untuk berkembang itu adalah batang otak kita. Jadi yang dekat dengan tulang punggung, tulang belakang, itu adalah batang otak, itu tumbuh atau berkembangnya terlebih dahulu, kemudian cerebellum ya, atau otak kecil, baru cerebrum, yaitu otak yang thinking brain tadi, seperti itu. Itu munculnya atau berkembangnya belakangan. Bahkan otak rasional ya yang ada di cerebrum itu baru mencapai kematangan di usia 25 tahun. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang usianya belum 25 tahun. Ada ya? Oh iya, ini mungkin sebagian besar ya di bawah 25 tahun, itu merupakan tanda bahwa teman-teman masih bisa mengembangkan potensi-potensi otak dengan lebih maksimal lagi. Utamanya, terlebih khususnya adalah pada otak rasional ini. Mohon maaf, suara saya apakah cukup jelas atau kurang jelas, Mbak Hanif? Cukup jelas, Ibu.
Oh, baik. Iya. Ya, mungkin terkendala jaringan ya. Baik, bisa dilanjutkan ya. Jadi khususnya di bagian otak rasional itu teman-teman masih bisa berkembang lebih lanjut lagi. Kalau memang belum mencapai usia 25 tahun seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum usia 25 tahun itu masih bisa berkembang, masih bisa dilatih, masih bisa tumbuh secara optimal. Bagaimana teman-teman itu mengasah rasionalitas, moralitas. Nah, itu masih bisa berkembang. Tapi apabila tidak dilatih, apa yang terjadi? Ya, tentunya akan stuck ya. Maka dari itu, itulah mengapa kadang-kadang kita ketika ngobrol dengan banyak orang seperti itu ya. Kadang beberapa orang ada yang lebih matang secara emosional dibandingkan dengan orang yang lain. Di usia yang sama ada yang seperti terlihat sangat polos gitu ya. Pola pikirnya itu sangat simple gitu ya, sangat sederhana. Tapi ketika berbicara dengan teman yang lainnya, wah dia ternyata bisa berpikir yang dengan sangat mendalam, berpikir jauh ke depan dengan segala konsekuensinya, terlihat sangat dewasa. Nah, itulah yang membedakan antara satu orang dengan lainnya dalam hal perkembangan otak rasionalnya. Begitu. Nah, selanjutnya diketahui pula bahwa puncak performa otak gitu ya, kemampuan memproses informasi dan memori itu mengalami puncaknya di usia 18 tahun dan seiring bertambahnya usia akan mengalami penurunan secara gradual, jadi secara perlahan-lahan seperti itu. Maka dari itu ada istilah, ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa atau di waktu tua bagai menulis di atas air. Nah, karena itu memang secara neuroscience telah terbukti kebenarannya, teman-teman. Semakin muda seseorang, semakin dia itu mudah menerima informasi dan juga meretensi memori yang ada di otak, seperti itu. Oke, bisa di next. Ya, nah ini adalah beberapa fakta terkait dengan luar biasanya perkembangan otak kita. Mulai sejak zaman kita menjadi janin di dalam perut ibu hingga dewasa dan juga lansia nantinya. Bisa dilihat di situ semakin dewasa otak tersebut semakin banyak ukirannya gitu ya. Ya dulu otak kita sangat polos, tidak ada lekuk-lekuannya, tidak ada ukir-ukirannya. Nah semakin dewasa semakin banyak dan semakin keriput otak itu. Nah, itu menandakan semakin bagus otak itu adalah otak yang tidak polos gitu. Nanti kita akan mengetahui apa sih artinya kalau otak itu keriput atau otak itu polos, apa bedanya gitu kan ya. Oke, nah 90% otak perkembangan otak itu terjadi sebelum usia 5 tahun. Seperti itu. Jadi memang sekarang banyak sekali ya iklan-iklan di TV, golden period gitu. Minumlah susu ini. Dan lain sebagainya. Karena memang memanfaatkan fakta ini ya teman-teman. Jadi kita harus juga bijak ketika melihat iklan gitu. Jangan serta-merta, oh ini susunya bagus nih karena bisa mengembangkan otak. Itu kebalik ya. Ada iklan tersebut karena iklannya tahu dengan fakta-fakta di neuroscience seperti ini. Jadi mumpung nih, oke, golden period. Nah seperti itu. Oke, nah otak mengalami perubahan dan perkembangan sepanjang hayat tentunya dan juga ternyata otak yang sedang berkembang itu sangat rentan dapat dipengaruhi oleh nutrisi yang buruk atau baik gitu ya, kemudian zat kimia, alkohol, racun, infeksi dan bahkan kondisi mental ibu ketika hamil. Nah sedikit informasi saja ya, agak melebar ke arah perkembangan dan psikologis seperti itu. Di sini para calon ayah dan calon ibu mungkin ya kan nantinya ketika seorang ibu mengandung upayakan tidak mengalami emosi-emosi yang terlalu negatif, tidak mengalami stres yang berlebihan. Karena apa? Karena apa yang dirasakan oleh ibu itu akan juga dirasakan dan direkam oleh janin yang ada di dalam perutnya. Jadi kenapa kalau ada orang yang mudah sekali galau, mudah sekali overthinking, dikit-dikit stres, coba dirunut kembali ketika hamil, apakah ibu kalian pernah mengalami stres yang berat ketika masa kehamilannya?
Nah, biasanya akan seperti itu karena di dalam otak ada neuron dan hormon yang akan juga kita bahas nantinya, dan itu setelannya gitu ya, settingnya sudah disetting sejak di dalam kandungan. Nah, bayangkan ketika di dalam kandungan itu ya, ibu selalu merasakan emosi-emosi negatif yang juga pastinya dipengaruhi oleh neuron dan hormon tertentu, settingan bayinya akan seperti itu. Nah, ketika lahir dan ketika dewasa juga akan membekas menjadi kepribadian kalian. Oke, baik, bisa di next slide-nya. Ya. Nah, sekarang ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman di sini semuanya yang merupakan para pemikir handal gitu kan ya, para filsuf. Mengapa manusia itu berpikir? Kenapa kok kita itu membuat rencana dan bahkan kita mencemaskan terhadap masa depan? Hal-hal yang tidak pernah dicemaskan oleh makhluk lain selain manusia. Kita selalu cemas misalnya, udah jam 9, ini pasti udah waktunya webinar. Kayak gitu. Kita menandai waktu. Kita selalu berorientasi ke depan, membuat plan. Nah, kenapa kok manusia itu seperti itu? Dan bagaimana sih prosesnya? Kita akan lebih lanjut membahas proses berpikir yang ada di otak. Oke, bisa di next. Nah, ini masih terkait dengan otak modern kita tadi ya, the thinking brain tadi yang berkembangnya paling akhir, di mana di situ banyak sekali lekukan-lekukannya, banyak sekali keriputnya tadi, yang memang di situ banyak sekali fungsi-fungsinya yang sudah diketahui oleh para ilmuwan di bidang neuroscience gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi bisa dilihat bahwa di paling belakang itu terkait dengan vision atau mata gitu ya, atau penglihatan, fungsi penglihatan. Makanya kalau misalnya teman-teman jatuh di kepala bagian belakang duluan, rasanya langsung gelap. Pernah nggak terbentur bagian belakang otak terus terlihat gelap atau mungkin langsung black out seperti itu, karena memang itu adalah kontrol panel untuk penglihatan. Nah, ketika kalian berbicara ya, perkembangan bicara, kemudian memahami tulisan seperti itu, apa yang orang lain katakan, itu fokusnya ada di atas telinga kita sebelah sini, kanan dan kiri. Ya, di sini. Kemudian hearing untuk telinga itu tempatnya ya di balik telinga kita, ya, di bagian otak di balik telinga kita. Nah, yang paling penting yang menentukan kepribadian kita, yang bisa mendefinisikan manusia sebagai manusia, itu adalah bagian depan otak kita yang kita sebut dengan frontal lobe. Nah, di sini itu adalah fokus dari semua pikiran kita yang mencakup intelligence ya, kecerdasan, kemudian proses belajar, kemudian juga di mana kita menimbang-nimbang baik dan buruk, benar dan salah, itu tadi semua ada di frontal lobe ini, teman-teman. Jadi saya selalu mengulang-ulang ya di setiap perkuliahan saya, kalau naik motor mohon untuk memakai helm gitu. Atau kalau misalnya teman-teman galau, jangan menjedot-jedotkan kepala ke tembok ya. Nanti kalau terlalu benturan terlalu keras, bisa-bisa kalian kehilangan jati diri. Siapa aku? Karena itu benar adanya. Jadi di abad ke-19 itu ada kasus yang sampai sekarang masih menjadi psychology wonder gitu ya. Yaitu ada kasus tentang Phineas Cage, ada yang pernah mendengarnya. Jadi beliau mengalami kecelakaan ketika kerja, tertancap besi gitu ya, yang sangat panjang mulai dari bagian mata sampai keluarnya di daerah atas kepala seperti itu. Nah, beliau kehilangan beberapa bagian dari frontal lobe-nya, namun surprisingly masih survive dan bertahan hidup seperti itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata setelah kecelakaan beliau mengalami perubahan kepribadian seperti itu. Jadi jati dirinya yang lama itu sudah hilang. Jadi dia itu memiliki kebiasaan baru, kemudian juga ya seperti pribadi yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa berpikir logis, tidak bisa membuat plan, akhirnya menjadi tidak bisa mengontrol diri ya, akhirnya jadi judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya.
Nah, itu yang terjadi apabila kita tidak berhati-hati dengan frontal lobe kita. Nah, pemikir-pemikir, para filsuf itu juga sangat mengandalkan frontal lobe ya, karena memang di sini semua ada high order thinking kita. Oke, bisa di next. Selanjutnya, oke. Bagian terdepan kita bisa sebutnya prefrontal area. Nah, prefrontal area itu ada prefrontal cortex yang tempatnya ada di paling luar. Nah, disitulah ada control panel of our personality and also communication, gitu ya. Proses berpikir tingkat tinggi, menentukan kepribadian dan watak, kemudian ada juga tentang bahasa, bahkan koordinasi mata dan juga otot gerak. Seperti itulah fungsinya. Oke, bisa di next lagi. Oke, nah apa sih yang ada di dalam prefrontal cortex dan juga di semua bagian otak kita? Ternyata isinya adalah neuron gitu atau sel-sel saraf, teman-teman. Jadi tadi sempat kita singgung ya, di mana otak yang brand new, yang nggak pernah dipakai itu memang bentuknya sangat mulus, tidak ada keriputnya sama sekali. Nah, itu menandakan minimnya jumlah neuron atau belum berkembangnya sel saraf yang ada di dalam otak kita. Nah, bisa dilihat di sini, sel saraf memang bentuknya seperti apa ini ya, kabel-kabel gitu ya, seperti tali temali yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Dan cara kerjanya itu sangat sangat membutuhkan energi listrik gitu. Jadi menerapkan sistem elektrik gitu ya. Ya, jadi pertukaran ion positif dan negatif seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini di masa bayi baru lahir, kemudian awal-awal hidup bayi, bahkan di usia 9 bulan itu masih sedikit sekali. Nah, semakin banyak individu tersebut itu belajar tentang hal baru gitu, semakin dia akan memperbanyak neuronnya. Nah, bisa dilihat di sini bahkan di usia 2 tahun itu lebih banyak ya teman-teman daripada jumlah neuron di usia dewasa. Mengapa ini terjadi? Nah, karena di usia 2 tahun bayi itu ya atau balita itu menyerap apapun yang ada di sekitarnya. Jadi kita juga harap be mindful ketika kita ada di sekitar anak kecil atau menjadi orang tua nantinya, karena bayi itu atau balita itu sifatnya seperti sponge. Mereka akan menyerap apapun yang ada di sekitar mereka tanpa ada filter, karena mereka belum bisa ya memaksimalkan rasio mereka, belum mengerti tentang mana yang baik dan buruk, benar dan salah, sehingga mereka seperti spons. Hal baru yang dipelajari itu akan muncul menjadi satu neuron baru di dalam otak mereka. Seperti itu. Nah, seiring berkembangnya usia, neuron-neuron yang banyak sekali ini akan terhubung satu sama lain menjadi kategori-kategori tertentu. Misalnya kosakata atau misalnya pengetahuan terkait dengan hewan gitu ya. Anak kecil akan menumbuhkan satu neuron tentang satu hewan tertentu, misalnya tentang kucing. Oke, ada satu neuron tentang kucing, satu neuron tentang anjing. Kemudian ada pertambahan pengetahuan, oh kucing itu ternyata mengeong, anjing itu menggonggong. Ternyata mereka itu sama-sama hewan punya kaki 4. Nah, mereka akan melakukan asosiasi, kemudian mengkaitkan satu sama lain, kategorisasi bahwa oh itu semua baik itu hewan melata maupun mamalia itu semuanya adalah ranahnya hewan, animal gitu ya. Sehingga itu menjadi satu blok neuron yang sama. Nah, bisa dilihat di sini ada jaringan yang lebih tebal daripada yang lainnya. Itu menandakan itu adalah asosiasi pengetahuan tertentu. Gitu. Misalnya teman-teman suka ya di sini terkait dengan filosofi gitu ya, filsafat. Pasti di dalam otak kalian ada satu klaster tertentu yang sangat tebal, mungkin tergantung dengan sesuka apa dan sebanyak apa pengetahuan teman-teman terkait filosofi atau filsafat. Nah, di situ yang tersimpan di situ ya, menyimpan di situ terkait dengan ilmu tersebut gitu. Nah, apakah di usia dewasa masih bisa tumbuh Bu neuronnya gitu kan ya, atau masih bisa terkait dengan satu sama lain? Jawabannya adalah antara iya dan tidak tahu. Tidak tahu ya, tidak tahu karena sampai 10 tahun terakhir kita masih belum tahu bahwa ternyata kita itu bisa mengalami plastisitas otak.
Kalau dulu kita taunya bahwa kalau otak sudah rusak ya sudah tidak bisa dilakukan apa-apa, tidak bisa pulih kembali. Tapi seiring perkembangan teknologi dan juga dunia kedokteran, kita tahu bahwa kalau otak itu mengalami kerusakan, ternyata itu bisa memperbaiki diri. Kemudian juga ternyata otak itu sampai sekarang ya, yang terbaru sekarang kita bahkan masih bisa memproduksi neuron baru. Padahal 10 tahun terakhir kita dikatakan bahwa setelah usia 25 tahun kita tidak bisa memproduksi neuron baru gitu ketika belajar. Nah, ternyata sampai sekarang masih terus berkembang pengetahuannya dan informasi terbaru ya, ternyata kita bisa membuat neuron baru yang ada di otak kita. Jadi kita masih bisa bertambah cerdas, bisa bertambah pintar. Gitu. Jadi saya sangat appreciate juga semangat teman-teman di sini yang ingin belajar hal baru di hari Minggu ya. Jadi semangatnya adalah semangat membentuk neuron baru. Membuat kaitan baru atau hubungan baru di sel-sel otak kita. Ini adalah makanan yang bergizi untuk otak kita, adalah ya webinar-webinar seperti ini gitu ya teman-teman. Ini bukan promosi ya. Oke.